Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena saya merekamnya malam hari. Kawan-kawan peserta mata kuliah manajemen proyek. Eh, Sebelumnya mohon maaf karena pada hari Jumat lalu saya berhalangan untuk mengajar karena sedang sakit. Ya, ini juga masih proses pemulihan. Nah, materinya kita sebetulnya akan fokus di manajemen jadwal ya. Tapi pertama-tama kita singgung dahulu tentang manajemen lingkup proyek ya. Jadi kita lakukan tinjauan akhir atau review karena dari kita mendefinisikan apa saja pekerjaan yang menjadi ruang lingkup di dalam sebuah proyek, dari situ kita juga akan mendapatkan titik pijak untuk menentukan bagaimana jadwal sebuah proyek itu dilakukan. Nah, kawan-kawan, harusnya kawan-kawan dari pertemuan keempat terkait manajemen lingkup, kawan-kawan berhasil mendapatkan sejumlah kata kunci. Kata kunci yang pertama, yaitu ada yang namanya, coba sambil kita cari di slide-nya ya, ada yang namanya, jeng, 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 jeng. Ini dia, WBS. Ya. WBS, singkat cerita WBS ini adalah pengelompokan apa saja sih rangkaian pekerjaan di dalam sebuah proyek. Misalkan kita akan membangun sebuah rumah. Tentu kan ada pekerjaan membuat fondasinya, ada pekerjaan untuk memasang listriknya, ada pekerjaan apalagi untuk memasang lantai. Tapi pekerjaan di paling awal juga jangan lupa, kita perlu membuat rancangan rumahnya, kita perlu membuat dena, kita perlu menghubungi tukangnya, kita perlu mencari petugas PLN yang kira-kira akan memasang listriknya, atau mungkin dari penyedia jasa internet, gitu kan. Macam-macam, gitu kan. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu yang perlu kita definisikan sebagai lingkup dari pengerjaan sebuah proyek. Ya, karena kawan-kawan di sini kan prodinya adalah prodi eh, S1 RPL, maka fokus kita kalau membangun sebuah aplikasi. Nah, dalam membangun sebuah aplikasi, tentu kita perlu mendefinisikan pekerjaan-pekerjaan itu apa. Dan beruntungnya, karena kawan-kawan juga sudah mengambil mata kuliah proses perangkat lunak, tentunya kita dapat mengadopsi apa yang menjadi software development life cycle, apa yang menjadi software development method, apa yang menjadi software paradigm, ya masing-masing istilah tadi tentu kawan-kawan sudah pernah kenalan di mata kuliah proses perangkat lunak. Ada yang namanya waterfall, ada yang namanya vision, ada juga yang namanya apalagi incremental, ada juga yang namanya agile, scrum, dan yang lain-lain. Nah, sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan pada saat kita mengembangkan perangkat lunak itu semua dapat kita adopsi dari gaya software development life cycle. Misalkan ketika kita akan membangun sebuah perangkat lunak, misalkan apa ya? Eh, Misalkan, oh ya, misalkan sistem komplain Universitas Telkom. Singkat apa ya? Sikomo, ya, sistem komplain Telkom University, ya, Sikomo. Nah, kita akan mengerjakannya menggunakan gaya waterfall. Nah, izin saya ganti layarnya dahulu. Nah, misalkan kita akan menggunakan gaya waterfall gitu ya. Nah, berarti kan kita akan mengawali dari yang namanya requirement analysis. Kemudian nanti dari situ kita lanjut ke kita akan melakukan desain. Nah, desainnya pun ini dalam arti luas. Artinya eh, bukan hanya UI UX-nya, tapi juga desain database-nya, kemudian desain aliran datanya, jadi seperti data flow-nya seperti apa, kemudian cara-cara aplikasi bekerja yang kita ilustrasikan dalam bentuk activity diagram. Setelah dari situ kita akan menyusun yang namanya sumber kode. Kita akan ngoding ya. Di sini ada source code yang kita buat, dan jangan lupa nanti kita wajib ini hukumnya. Apalagi kawan-kawan kan sebagian besar juga ketemu saya di mata kuliah sebelah kan. Nah, kita harus melakukan yang namanya testing. Udah seperti itu? Enggak. Ini kan masih semua di lingkungan kita.
Kalau sudah selesai kan ya diinstal di lingkungan klien. Yang kita kenal istilahnya adalah deploy. Ini mohon maaf ya kalau tulisan saya kurang rapi. Nah, kawan-kawan, ini kalau kita menggunakan, katakanlah kita menggunakan waterfall, kan seperti ini bentuknya. Nah, nanti kita detailkan. Sebetulnya di fase requirement tuh pekerjanya ngapain aja. Di fase desain, apa saja, dan seterusnya. Nah, nanti kawan-kawan, setiap kotak-kotak ini akan menjadi daftar pekerjaan kita. Ya, misalkan contoh ya, karena kawan-kawan sebagian juga sudah ambil mata kuliah pengujian perangkat lunak, jadi saya izin menyoroti yang fase testing. Nah, di fase testing misalkan kita ada pekerjaan apa aja nih? Oh, kita lakukan yang namanya unit testing. Dan unit testing kita lakukan integration testing. Maaf, salah ketik. Udah, oh, enggak. Ada juga sistem testing. Jangan lupa kita perlu memastikan jaringannya aman. Maka kita perlu melakukan penetration testing, kita juga perlu stress testing, dan lain-lain. Oh, ada banyak sekali kan jenis pengujian. Setiap kotak-kotak ini yang kita tuliskan, ini akan menjadi anakan dari kegiatan tes. Nah, ini baru tesnya, gitu kan. Yang dari requirement sampai dengan code, serta yang deploy kan tentu banyak sekali. Nah, nanti kawan-kawan bisa definisikan masing-masing, gitu. Nah, di situ kita dapat, misalkan ya, saya ambil contoh pentingnya kita memahami ruang lingkup. Misalkan kita sepakati bahwa eh, tidak ada yang namanya penetration testing. Jadi pengujiannya hanya unit testing, integration testing, system testing, serta stress testing. Nah, jadi dengan melihat ruang lingkup ini, kita akan ada kesepakatan bahwa tidak ada pekerjaan pengujian keamanan. Jadi kalau misalkan kata sandinya 1, 2, 3, apalagi kemudian misalkan user role-nya itu eh, tidak pernah dikasih edukasi bahayanya kebocoran informasi, kemudian juga setiap password yang disimpan tidak dienkripsi, kemudian kata sandi yang orang isikan juga tidak disensor, kan harusnya kepada saat kita mengetikkan disensor ya. Ya, karena tidak ada pengujian keamanan ya hal tersebut akan abai. Mungkin secara biaya proyek lebih murah, tapi kalau dari sisi pekerjaan ya jadi ada sesuatu yang berkurang kualitasnya. Gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami kawan-kawan. Nah, jadi salah satu kata kunci yang perlu kita ingat-ingat dari manajemen ruang lingkup adalah WBS. Karena di area pengetahuan berikutnya, yaitu di manajemen jadwal, sebelumnya orang mengenalnya manajemen waktu, tapi sekarang di versi terbaru orang mengenalnya sebagai schedule alias jadwal. Di manajemen jadwal, yang menarik adalah WPS ini akan kita konversikan, kita manfaatkan untuk menentukan jadwal bagaimana sebuah proyek bekerja. Bagaimana caranya? Nah, kita beralih dahulu dari materi pekan lalu, kita akan menuju ke materi yang kelima, yang seharusnya saya bawakan pekan lalu ya kawan-kawan. Jadi kata kunci pertama yang menjadi warisan, bukan warisan ya, modal. Modal utama untuk diwariskan di pertemuan yang kelima adalah WP. Nah, jadi kawan-kawan, ketika kita berhasil membuat sebuah WBS, di situ kita akan ada sebuah pertanyaan besar yang akan menghantui hidup kita, yaitu apakah aktivitas tersebut dijalankan satu demi satu? Karena dalam kenyataannya kita perlu menyadari bahwa setiap aktivitas itu membutuhkan waktu. Sedangkan di pertemuan pertama kita sudah kenalan definisi proyek. Salah satu karakteristik proyek adalah waktu yang
terbatas. Ya, ada keterbatasan waktu. Kalau kawan-kawan sebagian sih menjawabnya sudah betul tuh pas kita ngadakan kuis 2 pekan lalu gitu ya. Di situ disinggung bahwa eh, ciri khas proyek ya, salah satunya adalah keterbatasan waktu. Nah, karena keterbatasan waktu, maka perlu kita akali bagaimana daftar pekerjaan yang ternyata banyak banget ini bisa kita selesaikan tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Sekali lagi kita kembali ke segitiga keramat. Segitiga keramat yang mana, Pak? Segitiga keramat yang tidak akan pernah saya bosan-bosannya ceritakan. Pak, kenapa gambar segitiganya seperti ini, Pak? Agak miring gitu ya. Terus terang aja, saya memang lebih menyenangi desain yang sifatnya asimetri gitu. Jadi pertama kan kita udah belajar tentang ruang lingkup. Nah, selanjutnya kita belajar tentang jadwalnya nih. Kalau dulu sih time ya, makanya saya kadang juga masih menuliskannya waktu atau TM di sini. Nah, kemudian juga nanti dampaknya ke biaya. Nah, ada apa dengan tiga ini? Ketika sebuah ruang lingkup berhasil ditentukan, kita dituntut untuk menyusunnya sebagai jadwal yang seefisien mungkin. Nah, karena kalau jadwalnya nggak efisien, dampaknya adalah pemborosan. Nah, ini saya alami sendiri di sebuah tugas, di salah satu penugasan proyek dari Bandung Technopark gitu kan, bahwa ternyata ketika sebuah proyek mengalami molor, itu bukan hanya sekadar rapor kita ditandai kurang baik oleh atasan, gitu. Tapi juga akan ada pertimbangan waktu yang karena waktu bertambah, katakanlah sebulan 2 bulan, berarti kan ada sumber daya yang harus kita bayarkan. Misalkan ya, tentu angkanya tidak seperti ini persis gitu. Misalkan eh, di sebuah proyek kita katakanlah ada 5 orang programmer, masing-masing programmer misal itu digaji biar hitungnya gampang 8 juta gitu ya. Nah, coba kita hitung. Ketika proyek nambah 1 bulan aja, berarti ada 5 programmer dengan uang 8 juta yang artinya kita harus nambah biaya 40 juta. Nah, artinya jadwal ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Nah, by the way kawan-kawan, ada cerita menarik mengapa sekarang filosofi yang mengapa jargon yang digunakan adalah manajemen jadwal, bukan manajemen waktu. Ini semata karena kita tidak hanya mempertimbangkan eh, apa ya, kita tidak hanya mempertimbangkan kapan selesai dan kapan mulai, ya, tapi juga kita mempertimbangkan bagaimana setiap kegiatan ini disusun, ya, disusun dan memberikan dampak mana yang ketika agenda ini berjalan, agenda ini bisa sekaligus. Ketika agenda ini selesai, agenda selanjutnya bisa langsung mengisi. Nah, itulah filosofi kenapa jadwal yang digunakan. Nah, sampai di sini mungkin barangkali kawan-kawan ada pertanyaan, tidak usah sungkan untuk mengirimkan kepada saya lewat WhatsApp maupun ke email ya. Terus terang, kami para dosen itu masih sangat penasaran kenapa cukup jarang mahasiswa menanyakan materi kuliah di luar kelas gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, mungkin sudah paham gitu ya. Nah, kita mulai dari eh, gambar yang saya yakin kawan-kawan pasti tidak bosan-bosannya gitu ya. Jadi gini kawan-kawan, yang namanya manajemen jadwal ya, meskipun di sini masih menggunakan kata-kata waktu ya. Manajemen jadwal ternyata berkaitan dengan 6 aktivitas. Ya, ada bagaimana merencanakan pengelolaan jadwal, mendefinisikan aktivitas, mengurutkan aktivitas, mengira-ngira aktivitas ini selesai berapa lama, menyusun itu sebagai jadwal, serta mengendalikan jadwal. Nah, kalau kawan-kawan lihat yang di gambar biru, ternyata semua aktivitas itu dilakukannya pada saat perencanaan. Ya, sekali lagi pada saat perencanaan, pasti masih ingat ya gambarnya seperti apa kan? Eh, apa namanya? eh, Urutan-urutannya kan?
Pertama kan plan initiating ya. Dari initiating habis itu planning. Nah, setelah planning executing alias eksekusi. Oh hilang. Nah, nanti selama eksekusi ada yang namanya monitoring and controlling. Oh, susah juga nulisnya. Nah, nanti kalau udah selesai semua, masuklah ke yang namanya closing. Saya tidak pernah ada niat untuk menghafal, tapi kok inget ya gara-gara diulang-ulang terus, Mas Mbak. Gitu. Nah, semua aktivitas yang kita lihat ada di sebelah kiri, ternyata semuanya itu dilakukannya, ya, yang ini sampai sini, semua dilakukan pada saat planning. Sedangkan pengendalian jadwal ini dilakukannya pada saat monitoring and controlling. Penjelasannya ya sederhana aja gitu. Pada saat initiating, jadwal itu belum ada, aktivitasnya belum jelas. Satu-satunya informasi tentang waktu yang kita dapatkan pada saat fase initiating adalah estimasi proyek ini dimulai kapan dan selesai kapan. Kapan programmernya kerja, kapan programmernya main TikTok, kapan programmernya nonton konser, belum tahu. Gitu. Nah, makanya pada saat initiating ya manajemen jadwal, manajemen waktu belum ada. Gitu. Lah, pada saat eksekuting ya pelaksanaan gitu. Justru ramenya manajemen waktu itu pada saat kita melakukan perbandingan jadwal yang direncanakan apakah persis sesuai realisasi atau tidak. Pengalaman sih 99,99% tidak ya. Secara umum mungkin masih ada yang mirip gitu, tapi secara teknis detail pasti tidak mungkin terpenuhi secara 100% plek gitu kan. Pasti ada pergeseran. Nah, maka pengendalian jadwal ini nih kita fokusnya mana aktivitas yang mungkin perlu dipangkas pengerjaannya gitu kan. Nah, kalau closing ya closing kan jadwalnya udah selesai, mau ngapain lagi gitu. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya Mas dan Mbak akan mendapatkan penjelasan sebetulnya detail yang tadi saya ceritakan ngapain aja sih gitu. Nah, salah satu teknik yang ini aku belak-belakan aja. Setiap tahun ke tahun ini selalu jadi momok dan pasti keluar di kuis dan UTS. Nah, kalau sekarang istilahnya asesmen tengah semester gitu kan. Itu adalah manajemen. Kalau terkait manajemen waktu itu adalah yang seperti ini nih, yang kayak mata kuliah matematika diskrit. Nah, jadi jangan mengira manpro nggak ada ngoding, oh, ketemu lagi yang seperti ini. Nah, apa sih ini? Ya, ini bahasa gampangnya adalah proses memvisualisasikan sebuah pekerjaan untuk bisa selesai. Itu caranya gimana? Gitu. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat gambar yang ini, gitu ya, pekerjaan kita, proyek kita, ini dimulai dari yang di sini, saya beri warna aja ya, dari yang warna merah. Nah, ketika proyek dimulai, apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu, kita harus melakukan ini. Tapi bisa barengan. Nah, kalau yang ini udah selesai, lanjut yang ini. Yang itu selesai, lanjut yang itu. Nah, dan seterusnya. Wah, sampai terakhir selesai pekerjaan. Nah, ini kalau saya ambil analogi gitu kan. Ini kan mirip seperti kalau kawan-kawan pagi hari mau berangkat sekolah gitu kan. Mau berangkat sekolah, apa yang dilakukan eh dari bangun tidur deh. Nah, kalau bangun kan misalkan wudhu, sholat, sarapan. Itu jelas nggak ada yang bisa diparalelkan gitu. Masa wudhu sambil makan gitu. Masa wudhu sambil sholat kan nggak mungkin gitu. Sholat dulu baru wudhu gitu kan. Nah, kemudian
mau sholat, mau wudhu dan mau wudhu lah, setelah itu sholat dulu atau mau makan dulu. Ya kalau sekarang sudah jam 5 pagi, waktu subuhnya hampir habis ya tunaikan sholat dulu gitu. Tapi kalau kawan-kawan bangunnya misalkan jam setengah 5 atau jam 4, ya kalau mau makan dulu nggak apa-apa. Mungkin belum waktunya sholat subuh atau mungkin waktu sholat subuhnya masih ada itu kan. Nah, kemudian mandi. Kan ada yang mungkin mandi dulu baru sarapan, tapi ada juga yang sarapan dulu baru mandi. Gitu. Nah, tapi di mana-mana ya mandi dulu baru berpakaian. Gitu. Nggak ada yang berpakaian dahulu pakai seragam baru mandi. Itu kan aneh. Gitu. Nah, kemudian datang ke kampus dulu atau naik motor dulu. Gitu kan. Pasti ada urutan-urutannya. Gitu. Misalkan mendengarkan musik. Kalau mendengarkan musik, kalau diparalelkan dengan sarapan, rasanya masih oke. Tapi kalau diparalelkan dengan sholat kan nggak boleh gitu kan. Mendengarkan musik diparalelkan dengan misalkan eh, dengan mengendarai mobil untuk kita berangkat ke kampus, gitu kan. Ya boleh-boleh aja gitu selama kita tetap fokus berkendaranya. Gitu kan. Nah, yaitu ilustrasi dari gambar ini. Jadi dari gambar ini Mas dan Mas sudah mulai bisa kenalan bahwa dalam sebuah proyek kita perlu mengenali mana aktivitas yang bisa kita paralelkan dan mana aktivitas yang ternyata ada urutan rasionalnya gitu. Kita bikin IR diagram dulu atau bikin query dulu, query untuk membuat tabel. Tentu kan kita membuat IR diagram dulu, gitu kan. Kita unit testing dulu atau integration testing dulu? Ya, tentunya unit testing dulu. Kalau unit testing benar, integration testing mungkin benar, mungkin salah. Tapi kalau integration testingnya salah, udah bisa dipastikan unit testingnya ya salah. Gitu. Ada dua jenis. Nah, ini kalau Mas dan Mbak lihat, bedanya di mana, Pak? Nah, jadi perhatikan. Untuk gambar yang pertama, ya, Mas dan Mbak jangan melihat bedanya di bulat dan kotak ya. Pak, yang ini kotak, yang ini bulat. Bedanya bukan di bulat sama kotaknya, Mas Mbak. Kalau yang ini, yang pertama nih, itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3 gitu. Itu menyatakan durasi hari. Nah, yang ini, yang Mas dan Mbak lihat saat ini, durasinya itu melekatnya pada panah, gitu. Yang istilahnya activity on arrow. Tapi kalau yang satunya, angka 4, 3, 1, 2, 5, 6 ini melekatnya pada kotaknya. Nah, bedanya di situ. Nanti di kelas kita akan belajar ya, karena ini sesinya asinkronus agak sulit untuk menjelaskannya. Kita akan belajar sama-sama bagaimana untuk mengonversi dari dari PDM ke AOA atau sebaliknya AOA ke PDM. Nah, secara umum ya, eh, Mas dan Mbak, untuk apa sih kita belajar gambar ini itu? Toh tinggal jalankan aja kenapa? Gini Kak Mas dan Mbak, kita perlu menyadari bahwa waktu proyek itu terbatas. Ya, kalau kita lihat semua aktivitas yang ada di gambar ini kan ada 4, 3, 1, 2 itu 10 ya. Ini 10, 5, 4, 6, 15, 4, 2, 6. 6 tambah 15, 21 tambah 10, 31. Total ada 7, total ada 9 aktivitas dengan waktunya masing-masing kalau di total tuh 31 hari. Pertanyaannya, apa iya anggaran kita 31 hari? Satu. Yang kedua, yakin 31 hari ini aman? Kita nggak tahu loh ya apa yang terjadi. Eh, Ketika saya menjadi software developer, CTO saya itu pernah berujar bahwa, V, lu kalau ntar jadi bos ya,
jadi project manager. Kalau programmer lu bilang beres sehari, lu jangan pernah bilang 1 hari ke klien. Lu bilang paling nggak 2 hari. Loh, kenapa Pak? Agak ini, agak marking, ada agak-agak mark apa? Enggak. Tapi kita antisipasi karena mungkin aja dalam beberapa kasus developer itu terlalu optimis, ternyata meleset perkiraannya. Atau mungkin juga developernya sakit, ya kita nggak tahu. Gitu. Sebaiknya agak di markup. Bukan berarti jelek ya, tapi mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi mungkin saja ada musibah yang tidak kita duga gitu kan. Makanya kita jangan menyediakan 31 hari kerja untuk menuntaskan dari A sampai G dalam satu waktu hanya ada satu aktivitas. Kita perlu strategi. Kapan aktivitas yang, mana saja aktivitas yang ternyata bisa dibarengkan. Oh, ternyata aktivitas A dan aktivitas D itu bisa dibarengin. Nah, tapi ternyata ada aktivitas yang cuma bisa dilakukan kalau aktivitas lain udah selesai. Misalkan aktivitas B itu bisa jalan kalau aktivitas A selesai. Nah, yang unik yang ini nih, aktivitas G. G ini bisa jalan kalau C selesai, F juga selesai. Contohnya gimana? Ya kalau kita punya rumah, misalkan ya, kita mau pasang, oh misalkan gini, misalkan G ini ceritanya kita mau pasang internet. Syaratnya apa? Ya listriknya harus ada dahulu. Yang pertama, yang kedua, di sekitar kita perlu ada apa akses dari penyedia internet gitu. Kalau misalkan di sekitar kita tidak ada penyedia akses internet, kemudian listrik juga belum masuk atau hanya salah satu, ya kan modem internet rumah kita susah gitu. Nah, atau yang lain misalkan Mas dan Mbak kan di sini semua pernah pakai aplikasi ini ya, aplikasi apa eh, aplikasi ponsel untuk perbankan gitu. Kan nggak bisa kita fitur untuk transfer uang kita pakai kalau fitur untuk saldo itu belum jadi, kemudian fitur yang lain gitu, fitur misalkan fitur loginnya belum jadi. Ya kalau nggak bisa login gimana bisa transfer gitu. Kalau saldonya aja belum dapat gimana bisa transfer gitu. Nah, itulah kawan-kawan menariknya eh, dan terus terang aja. Ini kalau saya singgung dari sisi ini ya dari sisi pengalaman real, ada unsur seni ya. Mungkin kalau konteksnya kuis, kalau konteksnya assessment kita bahas gimana angka-angka ini bisa sesuai, gitu. Bisa kalkulasinya akurat. Tapi di lapangan yang kita bicarakan adalah improvisasi yang ya macam-macam lah. Gitu. Nah, kemudian kawan-kawan terkait selanjutnya Ganjar. Nah, Ganjar ini bahasa gampangnya adalah visualisasi dari jadwal. Nah, yang bentuknya seperti ini. Jadi yang di sini kolom ini adalah WBS-nya. Daftar aktivitas ya. Jangan lupa kalau bingung WBS apa? Daftar aktivitas, daftar pekerjaan kita. Kemudian di sini ada sepintas bentuknya kalender, tapi ini adalah isinya nanti ada lini masa. Jadi kapan kita mengerjakan suatu pekerjaan dan sampai kapan. Nah, nanti kawan-kawan aku minta untuk menginstal sebuah aplikasi ya. Sampai sini kawan-kawan barangkali ada kebingungan bisa di pause dulu videonya jeda dahulu ya untuk minum. Oke, kita lanjut. Nah, ada istilah yang mungkin agak membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena sepintas istilah ini, eh, istilahnya ini
kesannya itu apa, tapi maksudnya malah unik gitu, yaitu critical path method. Jadi kawan-kawan kalau ditanya kapan sebuah software selesai, kita kan perlu estimasi, oh selesai 30 hari kerja Pak, oh selesai 40 hari kerja Pak. Nah, dasarnya apa? Nah, dasarnya adalah kita akan membuat gambar yang seperti ini, Mas dan Mbak. Gambar yang seperti ini. Nah, menariknya adalah ada yang nantinya kita sebut sebagai critical path. Nah, critical path adalah, nah ini pelan-pelan ya, waktu terpendek untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, sekali lagi, waktu terpendek atau waktu paling singkat untuk menyelesaikan sebuah proyek berdasarkan track yang paling panjang. Wah, semoga tidak pusing ya. Jadi, waktu terpendek untuk menyelesaikan sebuah proyek berdasarkan track atau jalur yang paling panjang. Contohnya gimana? Misalkan di sini. Ini kan kita mulai dari nomor 1 sampai 6 nih. Pertama kita lakukan aktivitas A, habis itu lakukan aktivitas B. Setelah aktivitas B, kita bisa paralel. Aktivitas C dilakukan, aktivitas D dilakukan. Selesai C lanjut E, selesai D lanjut F. Nanti selesai. Nah, ada dua jalur kawan-kawan. Istilahnya PET ya. Pertama, 1, 2, 3, 4, 6 alias A, B, C, E. Yang kedua, 1, 2, 3, 5, 6 A, B, D, F. Nah, yang paling panjang mana? Kalau yang pertama, 2, 7, 9, 10. Yang kedua, 2, 7, 14, 16. Yang lebih panjang kan yang di bawah. Nah, maka kalau ditanya, critical path-nya adalah yang A, B, D, F atau 1, 2, 3, 5, 6. Jadi 14 hari ya. Sebentar. 16 hari adalah waktu terpendek ya. Proyek ini bisa selesai. Ya, waktu terpendek proyek ini bisa selesai berdasarkan track yang paling panjang. Pak, kenapa waktu terpendek? Padahal kan itu paling panjang, Pak. Nah, karena kawan-kawan, kita perlu sadar bahwa waktu terpendek ini adalah waktu yang mungkin saja ternyata bisa bertambah. Misalkan, ternyata aktivitas D yang harusnya 7 hari, entah karena kejadian apa, jadi 10 hari. Kan nambah 10, nambah 3 hari. Berarti kan jadi 19 hari. Gitu. Nah, jadi yang diestimasi paling pendek. Ya, walaupun kalau secara realistis paling panjang. Pak, kenapa critical path-nya bukan yang 10, Pak? Yang 2521. Alasannya kawan-kawan, memang kalau kita jalankan 1, 2, 3, 4, 6, kita jalankan A, B, C, E, ini memang sampai di finish. Tapi pada saat 10 hari itu kita mengerjakan proyek, ternyata yang pekerjaan D sama F ternyata belum selesai. Tapi ketika kita menjalankannya yang A, B, D, F, pada saat D sama F dikerjakan, maka pekerjaan C dan E juga bisa dikerjakan. Sehingga ketika pekerjaan D dan F selesai, pekerjaan C dan E selesai. Ini penjelasannya memang agak rumit. Makanya nanti di hari Jumat moga-moga kita bisa ketemu lagi kawan-kawan di sesi yang sifatnya sinkronus. Bisa saya berikan penjelasan yang lebih baik lagi. Dan kalau kawan-kawan bingung, kawan-kawan kan bisa nanya. Kalau asinkronus kan hanya bisa mendengarkan. Nah, ini penjelasan. Nah, soal penjelasan lebih lanjut juga ada di paparannya ya. Nanti Mas, monggo Mas dan Mbak bisa membaca. Nah,
Jalur kritis bukanlah jalur di mana semua aktivitasnya kritis. Ya, ini tepat sekali karena maksudnya kritis di sini hanya sebagai istilah. Aktivitas kritis itu aktivitas yang memiliki risiko tinggi. Mungkin aja ada aktivitas tertentu yang durasinya pendek, tapi eh, risikonya tinggi. Kalau gagal, wassalam. Mungkin aja. Nah, wah ini udah makin pusing. Nanti akan ada istilah apa early finish, early start. Nah, monggo nanti kita akan diskusikan langsung di kelas saja. Ya, demikian sesi pengganti berupa rekaman pada eh, malam. Mungkin kawan-kawan mendengarkannya mungkin pagi, siang, sore, malam, monggo ya. Sehat-sehat selalu dimanapun berada. Semoga kawan-kawan tetap semangat ya menjalani hari-hari hidupnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.